Jadi waktu gue dan Kilia udah sampai di lokasi itu, dengan lembut dia bantu gue duduk di kursi dan terus ngambilin perban yang ada di kotak P3K buat balut luka di kaki gue itu. Gue yang kesakitan bilang ke Kilia, pelan-pelan aja Lia, sakit bet ini. Dia dengan judes ngejawab, dah diem aja lu, gue tahu ini sakit, tapi tahan apa? Karena gue ini khawatir banget sama lo Hans. Setelah denger itu gue diem sebentar dan ngomong di dalam hati, jujur gue baru pertama kali diginin sama cewek. Singkat cerita, waktu udah selesai kaki gue diperban itu, Kilia nanya ke gue, gimana? Udah agak enakan? Apa masih sakit? Karena gue ngeliat kalau misalnya muka Kilia ini tegang banget, gue yang mau nyariin suasana, senyum dan bilang ke Kilia, masih sakit sih, tapi setelah dirawat sama lo rasa sakitnya jadi hilang. Setelah gue bilang kayak gitu, nggak tahu kenapa tiba-tiba aja muka Kilia kayak mau nangis gitu dan dia bilang, jangan bercanda deh Hans, gue serius. Iya maaf ya, kaki gue udah agak enakan kok, makasih ya lah udah bantu gue. Kilia yang akhirnya senyum bilang iya pakai suara pelan. Singkat cerita, karena kaki gue yang masih sakit nggak bisa bawa motor, pada akhirnya yang bawa motor gue itu Kilia dan gue dibonceng dia di belakang. Waktu gue dibonceng itu nggak sengaja kita papasan sama teman-teman sekelas, tapi kayaknya cuma papasan dan mereka kayaknya nggak ngeh kalau misalnya papasan sama gue dan Kilia. Dan waktu sudah sampai di rumah Kilia yang ternyata gede banget lantai 2, dia bilang ke gue, Hans, ntar pulangnya lo diantar bokap gue aja ya, karena gue masih khawatir kalau misalnya lo bawa motor dengan kondisi kaki lo yang kayak gitu. Gue cuman bisa ngeiyain omongannya Kilia karena kalau misalnya gue tolak dia pasti bakalan cemberut ke gue. Waktu gue sudah masuk itu tiba-tiba aja gue dipeluk sama nyokapnya Kilia karena mungkin ngiranya kalau misalnya gue itu Kilia. Singkat cerita, setelah semua yang terjadi dan Kilia yang udah nyeritain dari awal kejadian dari pagi sampai pulang sekolah itu, akhirnya nyokap Kilia ini bilang makasih ke gue karena udah nolongi Kilia dari ranting pohon yang mau nimpa kepalanya. Dan terus nyokapnya Kilia ini nyuruh gue buat istirahat aja di sini sambil nunggu ayahnya Kilia datang. Dan waktu gue nunggu itu karena gue gabut, akhirnya gue main ML. Karena gue inget kalau misalnya ML lagi ngadain turnamen MSC yang seru abis dan gue sangat dukung buat tim Onyx menang. Meskipun ya seperti yang kalian tahu lah, gak usah gue bilang. Dan waktu gue asik-asik main itu tiba-tiba aja Kilia ada di belakang gue dan terus dia duduk di samping gue dan nanya, lu main ML ya Hans? Gue jawab iya. Dan terus dia bilang lagi, bisa ngajarin gue main gak? Karena gue suka main ML. Kemarin gue ngeliat Onyx main, apalagi Kairi, dia jago banget main ML. Gue dengan santai ngejawab, oh boleh aja, biar lo tahu aja kalau misalnya gue ini gak kalah jago sama Kairi kalau misalnya soal main ML. Dan tiba-tiba aja Kilia bilang kayak gini, tapi Kairi lebih ganteng daripada lo. Gue dengan speechless ngejawab, ya kalau itu no comment gue. Singkat cerita, kita berdua yang kasihkan mabar sampai gak nyadar kalau misalnya bokapnya Kilia datang. Loh Hans, kamu kok bisa ada di sini? Itu juga kaki kamu kenapa diperban? Setelah Kilia ngejelasin kalau kaki gue yang luka ini karena udah nyelamatin dia yang hampir ketimpa ranting pohon, bokapnya Kilia ini bilang makasih ke gue dan terus dia nawarin gue buat tidur aja di sini karena menurut dia gue ini harus banyak-banyakin istirahat biar kaki gue ini cepat sembuh. Dengan bingung gue bilang ke bokapnya Kilia kalau misalnya cerita ini punya saudara gue yang kemarin udah nikah sama Kilia.